Di bintang 4 tuh ada dua tuh. Bintang 4 nongkrong di istana atau bintang 4 bersama-sama rakyat. Mungkin nanti orang yang bakal mendemo Gatot 2-3 hari ke depan itu mesti ngatur strategi baru tuh, karena pasti akan masih ada demo. Jadi dia mesti pakai strategi baru. Karena mereka berupaya supaya Gatot itu ngamuk, marah sebagai komandan, ternyata dia senyum. Karena saya bayangkan sekarang di istana lagi ada rapat untuk menentukan strategi apa untuk menghalangi Gatot. Saya dalam gambaran saya begitu tuh, yaitu mencari cara supaya kami, Junto Gatot, bisa dihalangi lagi, tapi bukan dengan cara kayak kemarin. Karena udah gagal, itu nambah simpati. Halo, apa kabar Anda semua? Lama rasanya nih nggak berjumpa dengan Bung Rocky Gerung nih. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Ini kelihatannya Anda banyak nyepi atau ikut nyekar ke Taman Makam Pahlawan nih Bung Rocky. Banyak orang tanya, kenapa Anda nggak muncul-muncul? Saya menghindar dari demo bayaran. Iya. Ini kemarin jadi rame juga ya di baik Surabaya, di Lombok, dan sekarang kemarin terakhir di TMP Kalibata itu. Tapi sebenarnya kan Makam Kalibata itu urusannya itu para perwira TNI yang mau ziarah berkaitan dengan tanggal 30 Oktober kan gitu sebenarnya masalahnya kemarin. Memang itu kan Taman Makam Pahlawan, apalagi di hari 31 Oktober, itu kan jadi sebetulnya tempat reuni mereka tuh. Mereka dalam arti emosinya hadir di situ. Karena senior-seniornya dimakamkan di situ. Jadi itu adalah secara psikologi hak batin dari para purnawirawan. Jadi kuburan itu ya kuburan keluarga purnawirawan sebetulnya tuh. Esprit de corps-nya masih ada di situ, melekat dengan peristiwa G30S adalah kenangan para purnawirawan terhadap senior-senior mereka. Jadi mereka ingin merawat ingatan dalam upaya untuk menghasilkan ulang spirit mempertahankan negara kesatuan. Jadi agak aneh kalau hanya atas alasan teknis lalu dihalangi di situ. Itu seperti menghalangi saya masuk rumah saya sendiri, itu prinsipnya begitu. Iya. Oke. Nah, tapi kemarin itu sempat rame dan yang paling disoroti kenapa yang muncul kemarin berhadapan dengan para senior ini kemarin Kodim gitu, bukankah meskipun mereka ini mantan Panglima TNI tapi sebenarnya mantan Panglima TNI, macam-macam lah, ada mantan dan Kopassus, ada komandan marinir, tapi mereka ini kan sebenarnya statusnya udah sipil kan. Betul, dan itu justru yang membuat kekagokan dari Pak Komandan Kodim itu, karena di dalam benaknya selalu penghormatan terhadap mantan atasannya itu melekat seumur hidup. Karena spirit korpsnya begitu tuh, apalagi kalau Komandan Kodim satu komunitas, Kopassus misalnya, atau Kostra, baretnya sama tuh. Jadi beliau sebetulnya, kalau saya analisis, mendua itu antara menegakkan perintah dan berupaya untuk memberi hormat pada purnawirawan ini. Dan seharusnya polisi itu kan ini tugas penertiban segala macam. Jadi agak aneh kenapa Komandan Kodim yang langsung turun ke situ. Maka analisis saya adalah itu berarti dia diperintahkan langsung untuk dia yang turun. Kan dia juga punya diskresi untuk mengatakan saya tahu itu wilayah saya. Karena itu saya akan koordinasi dengan polisi dan saya minta Pak Polisi yang di situ. Tapi dia nggak ambil langkah itu. Jadi itu saya kira itu perintah langsung, tangani langsung. Kira-kira begitu perintahnya. Dan karena ada span of command, maka dia mesti hadir di situ. Nah, saya membayangkan misalnya waktu beliau pulang, ya pasti beliau mau menerangkan itu kepada para purnawirawan karena dianggap kurang etis lah, ada bawahan dan ini kan bintang 4 semua kan. Banyak yang bintang 4 ya, ada berapa yang bintang 4 ya, ada mantan kapal. Jadi itu saya nggak tahu apa kemudian pembicaraan di dalam komunitas purnawirawan dalam mengevaluasi juniornya. Saya kira mereka paham juga bahwa
Yang bersangkutan sebetulnya hanya ditugaskan. Karena itu bahasa tubuh mereka sangat sopan, tidak memperlihatkan bahwa mereka pernah menjabat, pernah itu yang muda jangan halangi kami. Mereka selalu minta izin sebentar lagi ya. Jadi sopan santun di dalam keperwiraan itu tetap terlihat di depan makam para pahlawan. Ya, saya sedikit mengikuti perbincangan di kelompok para purnawirawan ini. Memang menurut mereka tidak pada tempatnya gitu. Tentara atau komandan di depan, karena itu menjadi tugas polisi seharusnya. Jadi menjadi pertanyaan buat mereka, mengapa si junior ini, nah, ini purnawirawan yang bicara gitu, junior ini kok tiba-tiba dia yang pasang badan gitu kan. Nah itulah akibatnya kalau politik dicampurkan dengan aktivitas moral. Kami kan adalah pegiat moral, kan mestinya kalau pegiat moral ya camat aja disuruh ke situ, kan camat juga bisa negosiasi dengan para purnawirawan yang datang ke situ dengan maksud yang sangat moralis, yaitu menghormati para pahlawan. Tapi kemudian nanti dikaitkan kan, kenapa ada Gatot di situ? Ya itu urusan purnawirawan, mau undang Gatot ya mau undang Luhut juga nggak ada soal kan. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang biasa aja tuh, mau undang bekas Pangdam dari mana. Jadi poin saya selalu adalah reaksi istana itu terlihat mendekati opresif, atau juga mau memperlihatkan bahwa kalian bintang 4 kami bisa atur. Kan itu quotation hari-hari ini. Ya. Nah, yang satu menarik kemarin banyak yang menyebut, media juga banyak menyebut sebenarnya bahwa sebenarnya kegiatan itu lancar-lancar saja, tapi kemudian ada massa yang bahkan Kompas menyebutnya gerombolan, itu anak-anak remaja gitu disebutnya, yang tiba-tiba ikut berunjuk rasa di luar. Ini pola-pola semacam ini kelihatannya jadi pola baku gitu setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi sebagai kelompok oposisi. Itulah jahatnya kekuasaan. Kalau kekuasaan nggak suka dan ingin adu pendapat di situ, ya kerahkan aja menteri kabinet untuk demo di situ kan, mengusir para purnawirawan. Kan itu lebih terlihat kan, daripada make milenial, make anak alay di situ. Kan jadi buruk citra kekuasaan kan. Kecuali memang anak alay ini punya poin, maka kekuasaan bisa bilang enggak, mereka otentik. Tapi dari Surabaya kita tahu bahwa nggak ada poin sama sekali mengusir orang demonstrasi. Jadi terlihat pola itu adalah pola yang kayak orang yang takut untuk nyolong, lalu disuruh genderuwo untuk nyolong, disuruh tuyul untuk nyolong. Kan ini anak-anak tuyul kan. Jadi yang melihara mereka siapa? Ya pasti ada biang tuyul di Monas itu. Tuyul Monas yang biara. Oke lah, kita lupakan lah karena polanya sudah baku ya. Kita tahu Surabaya seperti apa. Yes. Kemarin di Tugu Proklamasi juga seperti apa. Kemarin juga seperti apa. Yang menarik ini orang sekarang kaget-kaget dengan performan dari Gatot Nurmantio. Nah itu kok sebagai mantan pasukan tempur, dia kan orang Kostrad gitu, pernah juga kemarin dia pelatihan komando dan Panglima TNI. Kenapa dia bisa jadi cool sekali gitu menghadapi setiap persoalan? Ada prinsip yang mengatakan situasi membuat orang beradaptasi. Dan Gatot tahu bahwa dia ada di wilayah sipil, jadi dia betul-betul bisa pisahkan antara mental sebagai prajurit yang penuh disiplin, tangguh, dan ya sebut aja otoriter karena ada hierarki. Dan sekarang dia adalah warga sipil, jadi dia mampu memisahkan antara tradisi keprajuritan dan tradisi kesipilan. Nah begitu mestinya pemimpin tuh. Nah ada jenderal lain yang sampai sekarang walaupun udah purnawirawan tetap aja memperlihatkan watak sebagai yang tidak bisa memakai tata bahasa sipil di dalam bernegosiasi, dengan penuh arogan tampil di publik, lalu memaki-maki si ini, memaki-maki si itu, ngomelin si ini, ngomelin si itu, nyinyirin si ini, nyinyirin si itu. Jadi itu beda antara jenderal bintang 4 yang sudah purnawirawan, jenderal yang ada di istana dan jenderal yang ada di rakyat. Jadi bintang 4 itu ada 2 tuh. Bintang 4 nongkrong di istana atau bintang 4 bersama-sama rakyat. Nah Gatot memilih bintang 4 bersama-sama rakyat.
Ya, tapi kalau kita lihat ini metamorfosenya dari Pak Gatot itu luar biasa cepat ya, karena bagaimanapun dia kan bertahun-tahun, puluhan tahun di militer, dan dia baru sipil itu paling terhitung baru sekitar 2 tahunan ya, kalau kita lihat dari Desember 2018 dia di pensiun, jadi sangat cepat ini metamorfosanya. Saya lihat Gatot itu dia menyadari bahwa dia bergaul dengan kalangan masyarakat sipil di kami yang hidupnya itu atau kulturnya adalah kesetaraan. Boleh saling mengkritik, dianjurkan untuk saling berbantah-bantahan. Jadi Gatot Nurmantio belajar cepat tentang apa yang disebut civilian values. Dan sebetulnya itu yang diperlukan untuk jadi politisi, yaitu mengaktifkan nilai-nilai sipil dalam segala hal. Dan kami isinya adalah banyak dosen, banyak wartawan senior, banyak intelektual, banyak aktivis LSM. Nggak mungkin Gatot memperlihatkan watak sebagai komandan di situ, dia bisa diusir beneran sama laku, kami. Nggak akan laku. Itu Gatot mengerti, dan saya kira dia belajar banyak. Dari segi kemampuan menangkap bahasa tubuh publik, mengantisipasi psikologi massa, Gatot belajar cepat, banyak dan cepat, itu mengagumkan juga saya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi kalau kita lihat taktik, adu taktik begitu ya. Ini sudah mulai dia menang 1-0 karena kelihatannya kan didorong untuk melakukan kekerasan gitu. Tapi dia malah kemudian menghindar dan senyum gitu, dan itu kemudian menuai orang jadi simpati dan respect. Saya kira nggak 1-0. 1-0-nya di 1-0 di Surabaya, 2-0 di Kerawang, 3-0 di ILC. Lombok dulu dong. Lombok kalau begitu udah hat trick berkali-kali kalau begitu. Dan simpatinya akhirnya muncul karena orang dulu menganggap Gatot ini tampang militer, walaupun baby face, karena pada waktu dia pakai seragam terlihat ketegasan tuh. Dan sekarang dia tahu bahwa ketegasan itu harus menunggu negosiasi. Jadi dia mengutamakan negosiasi, dan itu adalah civilian values. Ya, ini jadi mungkin ya, silakan. Mungkin nanti orang yang bakal mendemo Gatot 2-3 hari ke depan itu mesti ngatur strategi baru tuh, karena pasti akan masih ada demo. Jadi dia mesti pakai strategi baru. Karena mereka berupaya supaya Gatot itu ngamuk, marah sebagai komandan, ternyata dia senyum. Jadi dan senyumnya 100 kali kata dia. Anda lupa mulai dari antisipasinya salah. Iya. Anda lupa kalau mulai diurut mulai dari Bandung, Surabaya, Lombok, kemudian ILC, Kerawang, itu ya benar Anda hat-trick-nya berkali-kali. Ya, ini tapi biasanya kan Anda sering belakangan ini Anda suka berbaik hati ngasih tip gitu, ngasih bocoran tip gitu. Jadi kalau Anda bisa menyarankan harus mengubah taktiknya apa buat mereka supaya ngadepin Gatot nih? Saya usulkan, karena saya bayangkan sekarang di istana lagi ada rapat untuk menentukan strategi apa untuk menghalangi Gatot. Saya dalam gambaran saya begitu tuh, yaitu mencari cara supaya kami Yunto Gatot bisa dihalangi lagi, tapi bukan dengan cara kayak kemarin. Karena udah gagal, itu nambah simpati. Maka saya usulkan supaya jangan lagi pakai mobil komando, pakai mobil yang ada panggung di atas, undang beberapa artis dangdut, pakai masker, supaya ngedangdut di depan kami itu. Itu kan itu lucu, jadi enak, ceria. Maka sama-sama akan senyum. Yeah. Gatot akan senyum, pendemo juga akan senyum. Demikian juga petugas Kodim dan polisi akan senyum. Jadi damai-damai aja. Gak usah pakai pengeras suara yang ribut itu. Ya dangdut, kecil gitu. 2-3 orang aja supaya tetap ada physical distancing dan protokol COVID dipakai. Jadi resmi aja undang wartawan, kami akan mendemo Gatot, tapi kami tidak akan lagi membawa pengeras suara dan maki-maki dia sebagai anjing, binatang segala macam, karena ternyata dia cuma bisa senyum. Bagaimana kalau kita lakukan dangdut bersama? Itu. Saya mau usul begitu. Mumpung rapat di sana masih berlangsung sore ini kan, jadi usulannya begitu. Iya. Ini menarik nih, jadi akan lebih berwarna nih dunia politik kita kalau saran Anda dipenuhi. Ya, liriknya aja kan, lagu dangdut liriknya bisa diubah-ubah kan gitu. Oke, mudah-mudahan dicatat nasihat Anda, Bung Rocky. Terima kasih. Yes. Sampai jumpa lagi. Gatot versus ngotot. Oh, Gatot versus ngotot. Oke, thank you. Yes. Oke.